Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang hukuman yang masih rendah bagi para koruptor. Perkenalkan, nama saya Adam Oleh Ramadan, absen 1. Saya Latifah, absen 16. Saya Marshan Denul Sustika, absen 18. Saya Muhammad Farhan Belki, absen 20. Saya Natalia Supaginovia, absen 28. Saya Novia Putri Ramadhani, absen 29. Yang pertama yaitu ada pengertian dari korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Yang selanjutnya ada faktor penyebab. Faktor penyebab ini dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Yang pertama, faktor penyebab internal. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Selanjutnya ada faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab eksternal ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Contohnya, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Contohnya yaitu aspek ekonomi menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Yang ketiga, ada aspek politis. Contohnya yaitu aspek politis yang menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang terakhir ada aspek organisasi. Contohnya yaitu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengadilan manajemen, lemahnya pengawasan. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dampak korupsi di bidang kesehatan. Dampak dari korupsi di bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk. Pelayanan purnajualnya juga jelek serta tidak presisi. Dampak korupsi terhadap pembangunan. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. Dampak korupsi terhadap budaya. Adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyoglokan. Landasan dan pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-undang ini dibentuk di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.
Ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa reformasi, muncul TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sejalan dengan TAP-TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Upaya menangani korupsi. Yang pertama ada memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang kedua ada membangun kode etik di sektor politik. Yang ketiga ada membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima ada meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Simpulan, penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia itu disebabkan oleh minimnya gaji yang diberikan kepada para pekerja dan budaya masyarakat Indonesia cenderung paternalistik dan pola hidup konsumerisme, sehingga munculnya niat seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Cara pencegahan yang efektif adalah dengan cara memberikan pendidikan dini terhadap anti korupsi, serta merubah pola perilaku masyarakat tentang dari pola hidup konsumisme menjadi sederhana dan menegakkan hukum sesuai dengan pasal 13 UU nomor 30 tahun 2002 tentang korupsi pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya saya akan menyampaikan saran, yaitu jangan sekali-sekali merasa lelah atau bosan ketika membahas kasus korupsi. Kalau dari awal saja masyarakat sudah ada rasa pesimis, bahkan untuk sekadar bicara mengenai korupsi merasa bosan, maka negeri ini pun tidak akan berjalan ke arah yang lebih baik. Kata Mutiara dari Najwa Shihab. Selama ini, raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jerah. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Kita rindu pejabat penuh tauladan yang memimpin bukan demi kekayaan. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.